Oke bolo, lanjut unit berikutnya. Yamaha Mio 125. Ada beberapa kendala sebenarnya. Mio 125 punya orang mana ini? Bentar. Punya orang Sentul, tidak salah bolo. Semalam datang punya orang Sentul, tidak salah, tapi ini dengan masalah bolo. Dengan masalah ya. Ini unit kalau diputar ke belakang kadang rodanya itu seret bolo, seret atau istilahnya ngerem ya. Ini ada kendala di bagian laker gearboxnya atau laker rodanya bolo. Kemudian servis biasa, pengecekan bagian sistem FI, kemudian pengecekan pada bagian CVT bolo. Oke, lanjut ke tahap berikutnya saja. Oke, lanjut Mas. Mio 125 punya jenengan. Tahap analis dulu Mas. Mio 125 punya wong ngerti lali ya Mas. Punya wong Sentul nih, tidak salah Mas. Sentul Surodadi tidak salah. Punya jenengan Mas, tak analis. Yang pertama kerusakan kasat mata punya jenengan, seal puli belakang Mas bocor, ndak indikasi lagi kelihatan, oli rembes netes, wajib ganti Mas. Misalnya ndak ganti gimana Mas? Ndak apa-apa, resiko dan segalanya tanggung sendiri. Terus bagian depan, bentar, bagian depan juga sama ya Mas, tak zoom jenengan presan iki ya Mbak, monggo. Seal keras Mas, seal keras wajib ganti, ndak indikasi lagi kelihatan secara fisik, oli rembes, wajib ganti. Misalnya ndak ganti ndak gimana Mas? Ndak apa-apa, resiko ditanggung sendiri, simple. Terus bagian roller ya Mas, tak cek. Nah, oke bolo. Roller jenengan Mas, monggo dipresani. Yang satu sudah aus. Nah, nek Yamaha Mas, pemasangannya boleh bolak-balik bebas Mas. Contohnya kayak roller. Nah, nek Honda wajib paham. Kalau Yamaha Mas, bebas cara bolak-balik. Masalahnya apa? Secara profil, terus dimensi sama Mas, kanan kiri. Itu yang sering tak sampaikan. Satu Mas, punya jenengan kepeng. Ganti lebih bagus, ndak ganti ndak apa-apa. Ini juga kepeng Mas, 2 berarti 3. Ini bisa dibilang utuh ya Mas. Ini kepeng Mas, kepeng semua Mas. Diganti lebih bagus, ndak diganti ndak masalah. Ngerusak mesin ndak Mas? Ndak. Pengaruhnya ke apa Mas? Paling yo top speed Mas, agak berkurang sedikit mengikuti keuangan Anda. Nek jenengan misalnya Mas, apa-apa sing ganti, silahkan ganti. Oke Mas, tetapi tak lihat barang ini perlu ganti ya ganti, ini ndak ya ndak. Nek seal Mas, jenengan wajib ganti. Masalahnya kaitannya sama oli mesin. Ketika ini tidak diganti, bocor oli mesin tuh Mas, rembes kemana-mana. Ketika oli berkurang, gara-gara jenengan keberatan ganti seal, misalkan harga 15.000 sampai 20.000 Mas, efeknya hampir 20 kali lipat, 10 sampai 20 kali lipat. Ganti seal keras, terus seal puli belakang. Nah, lanjut ke pokok inti Mas. Intinya roda belakang jenengan toh sesuai instruksi semalam pas seseorang ngantar unit ini ke sini. Instruksinya ban belakang kalau didorong atau dipakai itu kadang berat, kemudian pengeremannya tidak pakem, masalah fix Mas di bagian laker gearbox. Nah, lanjut Mas, masih di Mio 125 punya jenengan, sudah tak bongkar, sudah tak analis. Sing pertama Mas, bagian seal debu, seal roda belakang punya jenengan wajib ganti pertama. Terus yang menyebabkan roda belakang Mas kalau didorong atau
didorong maju mundur mas berat niki mas, bagian bearing lakarnya punya jenengan, lakar roda yang terkoneksi sama as roda ini mas sudah mengalami aus pada bagian pelornya goyang seperti ini. Nah niki mas, monggo dipresani. Nah punya jenengan bermasalah, ganti dengan kualitas yang original mas, dengan biasa. Kalau kualitas biasa hanya di angka misalkan 15 sampai 35 percuma mas, mending original. Sekali beli memang mahal mas, tetapi untuk durability keawetannya bagus dan menghemat biaya. Ketika jenengan pilih yang non original, katakan yang 25.000, kemudian dipasang dirakit, total biaya misalkan katakan dengan penggantian oli car dan lain sebagainya katakan 100.000, tetapi ketika 1 minggu 2 minggu jenengan trouble lagi, jenengan harus keluar uang 100.000 lagi. Bayangkan misalkan 2 minggu trouble, dalam kurun waktu 2 minggu jenengan harus keluar uang 200.000. Tetapi kalau pilih yang original mahal sedikit mas, mahal di awal tetapi untuk jangka panjang awet, durability keawetannya itu berbeda. Terus mas, lakar bearing punya jenengan kalau tak lihat, tak amati, tidak ada kendala, baik yang kecil, yang besar, kemudian yang bagian bak GVT ya juga aman. Cuman penggantian pada bearing mas, bearing satu, terus seal debu, seal as puli belakang, terus seal keras depan, terus masalah roller terserah jenengan mau ganti lebih bagus ndak juga ndak masalah menurut jenengan pokoknya. Terus pislete bentar mas, pislete punya jenengan kalau Yamaha awet mas, ndak kayak Yamaha itu mas, komponennya itu luar biasa awet, berbeda dengan pislet ndak usah ganti mas. Terus bearing sini mas, bearing sini mas, saya belum tak cek mas. Oke mas, tidak mengalami masalah, berarti oli gardan, lakar roda, terus seal plus servis pengecekan di sistem data FI, berarti butuh cleaner injeksi, terus BBM untuk membersihkan bekas-bekas oli. Mio 125 unit jenengan mas, throttle bodinya sudah tak lepas. Terus monggo kondisi ini mas, kondisi throttle body punya jenengan. Nah nanti tak bersihkan pakai cleaner injeksi, berarti cukup beli cleaner injeksi 1 kaleng, terus BBM mas, BBM 1 liter mas biasanya untuk membersihkan bagian bak GVT, terus serta tutupnya. Jadi jelas mas, gamblang daripada membersihkan bagian bak GVT. Tidak pakai bensin tidak apa-apa mas, pakai sabun boleh, pakai air sabun boleh mas, tapi terlalu lama untuk keringnya. Yang penting bagian throttle body ketika jenengan servis atau melakukan sebuah perbaikan sepeda motor atau perawatan rutin, contohnya unit Mio 125, ketika jenengan servis hanya semprot cleaner, ini contoh ya, ketika servis hanya semprot cleaner, kondisi throttle body seperti ini hanya contoh saja. Ketika jenengan servis hanya semprot cleaner injeksi dengan cara mesin hidupkan, terus gas tinggi, RPM tinggi, jenengan semprot dari lubang depan ini, yang terjadi ini mas, kotoran yang ada di bagian tengah sini mas, kotoran yang menumpuk di bagian tengah ini akan masuk ke bagian lubang intake mas. Terus lubang intake jenengan, lubang intake ini tak perlihatkan. Nah monggo mas dilihat. Nah lubang intake jenengan kondisi ini seperti itu, kotor. Nah ketika bagian throttle body ketika servis hanya cuman sempat cleaner mas dari lubang throttle ataupun lubang filter mas ini. Nah makanya sering tak jelaskan, ketika jenengan servis hanya cuman atau apalah
entah itu alasan dengan SOP atau lain sebagainya, clear dari sini mas, atau dari depan throttle body seperti ini mas. Kotoran ini masuk ke bagian dalam mesin melalui lubang intake. Ketika itu terjadi, kotoran masuk, otomatis terhimpit antara seating klep dan payung klep. Ketika terhimpit, kompresi statis mengalami kebocoran. Nah, pada saat kompresi statis mengalami kebocoran, yang terjadi motor delay, berbet, kemudian akselerasi berkurang, gas tengah, top speed, kemudian BBM boros dan lain sebagainya. Itu mas, efek buruknya jangka panjang biasanya. Kalau tidak percaya silahkan mas, sudah banyak intinya unit-unit yang sudah tak jelaskan mengenai efek dari servis hanya sempat dinner dari lubang throttle ini dengan cara mesin dihidupkan, gas RPM tinggi, kemudian semprot. Ya mas, memang kotoran itu akan masuk atau terbuang melalui knalpot, tetapi tidak semua mas, tidak semua bisa terjangkau. Itu real gambarannya seperti itu. Nah, punya jenengan nanti tak bersihkan pakai cleaner, terus pakai BBM, bagian bak DVD juga sama. Untuk prosesnya mas, tak skip, intinya endingnya ketika semua sudah bersih baru nanti tak record lagi. Proses mas, tidak tak record, memperpanjang atau memperlama durasi, jenengan juga tidak akan melihatnya, intinya seperti itu. Monggo mas, nanti intinya jenengan lakar sudah tak belikan original Yamaha, terus sel depan, sel belakang, terus pislet ndak usah, roller ndak usah mas. Jenengan coba dengan roller kondisi seperti ini, jenengan rasakan ketika ada perubahan atau justru malah mengalami downgrade, dalam arti mengalami penurunan, silahkan jenengan komplain, intinya seperti itu. Oke lanjut, kemudian cara pemasangan bagian puli depan atau puli primer ya, sini sebelah kiri primer sudah termasuk primer dan belakang sekunder. Berarti pemasangan bagian primer mas, ada biasanya ada ring di sini, ada 2 buah ring, jangan sampai tertinggal. Satu, ada 2 buah ini tidak bisa masuk. Kebanyakan ketika buka Yamaha banyak yang hilang ringnya ini, entah lupa atau kadang dipasang di bagian sebelah luar semua. Kemudian bos, kalau bos boleh bolak-balik untuk Yamaha, jangan lupa ring kecil. Ketika ini lupa, yang dikorbankan rumah ini atau kipas puli depan. Kalau Yamaha enak mas, ini belakangan tidak masalah. Nah seperti itu. Terus lanjut, ada lagi di sini konektor kickstart. Dalam, Budi. Belakang tanpa ring langsung.